Selamat sore. Wah, kok pada lemes toh. Selamat pagi. Enggak, kalau ada nanti pertanyaan selamat pagi atau semangat pagi, kalian harus jawab pagi luar biasa terus tepuk tangan. Bisa dimulai? Bisa kita coba ya. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Tetap semangat. Oke. Nah, terima kasih sudah hadir di kegiatan yaitu pembekalan pengurus OSIS masa bakti 2025-2026 SMA Negeri 1 Karangnongko. Dan untuk kegiatan kali ini sekalian saya ada tugas yaitu on job learning atau saya harus praktek untuk memberikan informasi, memberikan layanan kepada kalian. Jadi satu kegiatan bisa untuk menjawab dua kebutuhan. Dan nanti hasilnya ini juga akan kami laporkan kepada beliau Bapak Kepala Sekolah. Dan kenapa kok saya yang memberi pembekalan? Karena memang saya adalah pembina OSIS kalian. Di masa bakti 2025 ini, 2026, pembina OSIS-nya adalah saya. Dan saya juga sebagai praktikan atau saya yang ditugaskan dari Kabupaten Klaten untuk menjadi fasilitator daerah yang kemudian nanti bertugasnya adalah memberikan informasi-informasi atau membekali Bapak Ibu Guru BK dan non-BK terkait dengan jurus-jurus BK hebat, di mana itu nanti di dalamnya ada siswa. Maka di pertemuan kali ini, sore kali ini, saya memberikan kepada kalian, karena kalian belum terbentuk pengurus baru atau struktur organisasi di pengurus OSIS masa bakti 2025-2026. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa tidak pernah cukup. Oke, pembekalan pengurus OSIS baru masa bakti 2025-2026. Kita santai saja. Kita santai saja, yang penting tujuannya bisa tercapai. Makasih Mas Steven. Nah, itu tadi Mas Steven itu mantan ketua OSIS atau memang masih ketua OSIS di masa bakti 2024-2025. Nah, untuk kegiatan pembekalan ini baru pertama kali diadakan di sekolah ini. Jadi kalianlah orang yang pertama dibekali untuk menjadi pengurus OSIS masa bakti 2025-2026. Kalau yang sebelumnya itu langsung masuk di LDK. Nah, ini kita bekali dulu biar apa? Biar kalian itu tahu apa sih potensi kalian, gitu kan? Apa sih, bagaimana sih mengelola emosi dan lain sebagainya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan mengenali potensi yang ada di dalam diri kalian. Sudah siap? Siap. Wah, kayaknya kok pada, ya memang sore sih ya. Memang biasanya pulang sekolah, tapi harus tetap semangat. Silahkan kalian tarik nafas dulu. Buang. Tarik nafas dulu lagi. Tahan. Nanti kalau ada instruksi saya buang, kalian buang dengan suara. Gitu. Buang. Sekali lagi tarik. Buang. Nah, gimana perasaannya? Sudah lumayan? Sudah. Siapa yang masih galau, masih suntuk dan lain sebagainya? Kalau Mas Hamdan memang baru sakit kakinya, ya kita doakan biar cepat sembuh. Ya.
Itu Mas Hamdan yang sebagai Ketua OSIS terpilih untuk masa bakti 2025-2026. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita melakukan ice breaking dulu. To truth and a lie. Jadi, kalau bahasa Inggris saya salah, tolong dikoreksi ya Mas Bayu ya. Nah, Mas Bayu itu kan dari EC, jadi nanti biar bisa untuk kita kolaborasi, Mas. Nah, setiap peserta bergiliran mengatakan 3 pernyataan tentang diri mereka, 2 yang benar dan yang 1 bohong. Peserta lain harus menebak yang bohong. Game ini membantu peserta saling mengenal dan dengan cara yang menyenangkan. Silahkan kalian berpasangan 1 meja. Kalau ada 3 ya bareng-bareng 3. Silakan hadap-hadapan. Yang bertiga pokoknya dikumpulkan aja, berkumpul gitu. Nah, silakan kalian menyatakan 2 kebenaran tentang diri kalian dan 1 yang bohong. Nah, nanti saling bergantian mengutarakannya, pendapatnya, mengutarakannya. Misalkan contoh Ki, saya guru matematika, itu salah, itu saya bohong. Tapi kalau saya guru BK itu benar. Nama saya Andreas Agam, saya suka makan mie ayam. Nah itu benar gitu misalkan. Jadi kalian sampaikan 2 kebenaran tentang diri kalian, nanti gantian, dan yang 1 bohong. Nanti yang kalian dari masing-masing kalian nebak yang bohong. Nanti jika benar kita kasih hadiah. Nah, ada yang masih bingung atau ada yang mau ditanyakan? Gimana Mbak? Sampaikan aja nggak apa-apa. Masih bingung? Masih bingung? Jadi gini, kamu maju Mbak, maju. Oh. Gini, biar bisa terekam ya. Kamu pegangi aja nggak apa-apa. Mbak, perkenalkan nama saya Andreas Agam. Saya suka makan mie ayam. Saya belum beristri. Saya guru bimbingan konseling. Nah, dari pernyataan saya 3 ini, yang bohong yang mana? Saya belum beristri. Mosok? Emang kamu tahu? Nah, maksudnya demikian. Nah, kamu gantian. Kamu mengutarakan apa sih yang ada di dalam diri kamu. Nanti dijawab sama temenmu kelompok, itu yang kamu kiranya bohong itu yang mana gitu. Sudah paham? Sudah. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, silakan tak kasih waktu 3 menit untuk saling bertanya. Nah, silakan beneran silakan saling bertanya, saling mengenalkan diri. Nah, silakan bertanya, silakan saling rembukan gitu. Nah, terus silakan, ayo. Absen. Oke, baik. Oke. Silakan bertanya. Hamdan juga sama Mbak, boleh sambil ya. Ya. Oke, waktu habis. Nah, sekarang saya tanya. Mbak. Silakan, Mbak. Ayo. Ya, 1 pasang. Kita sampel aja ya nanti ya, 1 pasang biar kita tidak kemalaman untuk pulang. Ya, ini buat nanti untuk menjawab. Mbak, siapa nama pasanganmu ini?
Niki. Niki. Dua yang benar dan yang satu yang tidak benar itu apa? Yang salah itu aku belum pernah punya pacar. Yang benar itu aku berangkat selalu mepet, sama aku selalu dikasih bekal setiap hari. Oke, bekal setiap hari. Tepuk tangan untuk Mbak siapa? Asna. Oke, sekarang Mbak Niki. Jadi nama pasangan aku Asna. Asna yang bohong itu adalah istrinya Jonghan. Kemudian yang kebenaran yang pertama, Asna udah pernah naik gunung, dan yang kedua tadi apa? Suka jus alpukat. Justru harus berapa? Tepuk tangan untuk Mbak Niki kan. Oke, terima kasih. Nah, kita silakan duduk ya Mbak ya. Kegiatan ini untuk apa? Nah, inilah diperlukan kalian itu saling mengenal antara satu dengan yang lain. Di dalam sebuah kepengurusan, atau organisasi, kalian harus mengenal teman atau pengurus yang lain juga. Jadi kadang antara pengurus yang satu dengan yang lain itu bisa jadi tidak kenal lah. Untuk OSIS masa bakti 2024-2025 kalian harus saling mengenal. Tidak ada lagi namanya besok ke depan pengurus OSIS kelas 11, pengurus OSIS kelas 10. Semua jadi satu. Pengurus OSIS masa bakti 2025-2026. Bisa diterima? Nah, kita lanjut. Nah, ice breaking yang kedua. Ini kita muter ya. Ngulo aja, ngulo. Ngulo dari sana. Mbak siapa nama Mbak? Kaila. Dari Mbak Kaila terus nanti mubeng gini. Nanti sesampainya aja. Tidak perlu semua. Nah, orang pertama menyebutkan namanya dan hal yang mereka sukai. Misalkan Kaila, nama saya Kaila, saya suka berenang. Nah, berikutnya kamu mengulang. Sebelah saya bernama Kaila, suka berenang, dan saya namanya siapa Mbak namamu? Ya? Elsa, saya suka mancing, misalkan demikian. Nanti dilanjut lagi sampingnya di sebelah sini kamu harus bisa menyebutkan 3 orang yang sebelumnya. Nah, maka dari itu silahkan kalian perhatikan. Disitulah tantangannya. Nanti kalau sampai tidak bisa menjawab, kita stop permainan di situ sampai situ. Bisa diterima? Oke, kita mulai berdiri ya Mbak ya. Oke Mbak, kita pakai mic Mbak, biar jelas. Nanti digeser ya mic-nya ya. Ya. Saya Kaila dan saya suka membaca buku. Silakan duduk, dilanjutkan Mbak Elsa. Sebelah saya namanya Kaila dan dia suka membaca buku. Saya Elsa, saya suka belajar mapel kimia. Nah, silakan berdiri. Silakan. Ngomongnya gimana Pak? Ya, sebutkan aja namanya tadi siapa, terus kamu. So, hobinya apa gitu kan. Enggak apa-apa. Namanya Kaila, hobinya membaca buku. Sebelahnya namanya Elsa, hobinya belajar kimia. Saya Lubna, hobinya masak. Nah, terus lanjut disebutkan. Samping saya namanya Kaila, hobinya membaca buku. Sebelahnya namanya Elsa, suka belajar kimia. Sebelah saya namanya Lubna, hobinya memasak. Dan saya Laras, suka berlari. Berlari, oke lanjut. Silakan berdiri. Namanya Mbak Kaila, hobinya membaca. Sebelahnya Mbak Elsa, hobinya suka belajar kimia. Sebelahnya lagi Lubna, suka memasak. Sebelah saya Larasati, suka berlari. Dan saya Ria, suka melukis. Oke, lanjut. Namanya Kaila, suka membaca. Terus sampingnya namanya Elsa, Yang lain tolong diperhatikan.
suka belajar mapel kimia. Sebelahnya lagi namanya Lupna, suka memasak. Sebelahnya lagi namanya Laras, suka berlari. Sebelahnya lagi namanya Ria, suka melukis. Nah, lanjut, silakan. Lah kamu belum menyebutkan. Oh ya, nama saya Mutia, saya suka baca novel. Apa? Novel. Baca novel. Oke, silakan lanjut. Yang pertama tadi namanya Kaila, suka membaca buku. Terus yang kedua Elsa, suka belajar kimia. Yang ketiga ada Lukna, terus suka memasak. Terus sebelahnya lagi Lara, suka berlari. Terus ini Ria, suka melukis. Mutia suka membaca novel, dan saya Ani suka coklat. Suka coklat. Lanjut. Cowok Klaten berarti ya, suka coklat. Lanjut, Mas. Tadi nggak kedengaran Pak namanya siapa? Ya, yang mana? Dari San. Nggak kedengeran. Yang pertama kali. Oke, menurut kamu aja, dikira-kira siapa tadi namanya? Kan dari sini sudah disampaikan. Oke, menyerah? Ya Pak. Menyerah. Oke, tepuk tangan dulu untuk semua. Nah, atas nama Mas Muhammad Rafa. Mas Muhammad Rafa tidak kedengeran dari Mbak Kaila. Sedangkan padahal sampingnya itu sudah menyampaikan, jadi itu berurutan. Kenapa kok ini permainan saya berikan untuk ice breaking ini? Karena dari kalian itu kan belum pada saling mengenal sebelumnya. Di dalam satu organisasi, kalian harus berusaha untuk mengenal sebuah organisasi itu dan personilnya. Tidak perlu mengenal secara jauh, pacarnya siapa, orang tuanya, tapi yang jelas secara umum, kalian itu kenal. Oh, ini ada namanya Kaila, ada namanya Rafa, kelas apa, dan lain sebagainya. Itu harus kalian pegang teguh gitu kan. Karena apa? Sebuah organisasi itu nanti akan hidup jika kalian saling mengenal. Tapi jika tidak kalian saling mengenal, baik kelas 10, 11, atau 11 dengan 11, atau 10 dengan kelas 10, maka organisasi itu nanti akan beku, akan mati suri, bahasanya demikian. Dan kalian juga harus percaya, seperti tadi contohnya Pak tidak kedengaran, kalian harus percaya dengan rekan satu organisasi itu, karena kita itu harus bisa membuat hidup sebuah organisasi, bukan kita mencari hidup dari organisasi itu. Bisa diterima? Nah, maka dari itu kalian setelah ini nanti akan dibagi menjadi beberapa segbit. Nah, di beberapa segbit itu kalian tidak misalkan segbit 1 terus urusanku segbit 1 tok. Enggak demikian. Tapi tetap kalian harus bekerja sama. Memang yang tanggung jawab adalah di segbit 1 karena dia yang punya program. Tapi segbit 2, 3, 4, 5 itu harus mendukung kegiatan di segbit 1. Dan saat melakukan kegiatan, intinya adalah tidak boleh bergerombol dengan satu kelompoknya. Dalam artian, aku senengnya karo Rafa, karo Adi misalkan. Yang lain tidak mau gabung. Enggak demikian. Tapi semua harus bisa bertugas sesuai dengan tupoksi atau menjadi panitia di bidang apa nanti di sana. Bisa diterima ya? Ada yang mau ditanyakan dulu sebelumnya? Oke, kita lanjut. Lihat gambar. Dan silahkan lihat gambar. Kalian bisa lihat. Ini ada bapak-bapak. Ini ada ketek. Ketek itu kera. Bukan kerasukan ya, tapi kera. Ini ada penguin. Ada apa ini? Ini apa? Ini apa? Nah, apa? Ini burung. Ini burung, ini penguin, gitu kan? Dan ini ada, bukan Pak Agam. Ini kurus. Kalau Pak Agam besar. Nah, siapa? Pak Bambang mungkin ya. Nah, ini ibaratkan ini adalah sekolah dan di sini adalah
kalian. Nah, atau diibaratkan ini adalah organisasi di mana di sini ada pembina, di sini ada pengurusnya. Nah, pertanyaan di sini, for a fair selection, everybody has to take the same exam. Please claim that 3. Artinya, nanti kalau saya salah nanti dibenarkan oleh Mas Bayu. Kalian itu mempunyai potensi masing-masing. Potensi masing-masing tidak bisa diukur dengan cara yang sama. Contoh di gambar ini, kira-kira atau bisa dipastikan kalau ujiannya bisa masuk jadi pengurus OSIS di sini dengan cara yang ini pengurus OSISnya di sini ya, contohnya ini untuk memanjat pohon, bisa nggak itu terlaksana? Ada yang mau menjawab? Silakan angkat tangan. Bisa nggak untuk seleksinya atau dengan kriterianya sama, yaitu memanjat pohon di gambar ini. Ada beberapa hewan, tesnya adalah sama, memanjat pohon. Siapa yang mau menjawab? Bisa nggak? Siapa yang jawab tidak? Saya. Siapa? Ya Mbak, ke depan Mbak. Ke depan. Sini Mbak. Mbak siapa? Oh Mbak Dania. Oke, silakan Mbak, ke depan Mbak. Depan. Silakan. Menurut Mbak Dania, bisa nggak Mbak tesnya yang digunakan itu sama untuk yang lain? Tidak, karena mungkin kalau memanjat pohon bagian monyet bisa, namun apakah penguin bisa? Terus gajah yang berkaki 3 apakah bisa? Dan ikan, kakinya 4, gajah itu. Kecuali satunya baru sakit kayak Mas Hamdan. Oh iya, maksudnya itu nggak bisa. perumpamaan Hamdan tadi Pak. Terus ikan yang tinggal di laut apakah bisa? Tentu kan tidak Pak. Terus itu ada apa ya? Bukan lobster, apa namanya? Ini ikan, ini kuda laut. Oh iya, kuda laut Pak. Jadi tidak bisa tentu. Tidak bisa. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Dania. Nah, bisa dikatakan bahwa potensi kalian itu masing-masing itu bisa berbeda dan bisa sama. Tapi dengan potensi kalian itu, dengan pribadi kalian itu tidak bisa dipukul rata. Kalian itu mengerjakan di sekbid 1, 2, 3, 4, 5 semua mengerjakan, tidak bisa. Nah, disitulah perlunya kita memahami potensi. Begitupun juga saat kalian itu besok yang kelas 10 mau masuk kelas 11, itu ada pemilihan mapel. Tidak bisa dipaksakan kalian semua di IPA, gitu nggak bisa. Atau mapel pilihannya di IPA atau IPS semua, nggak bisa. Karena kalian apa? Kalian itu mempunyai potensi, minat, bakat, dan cita-cita kalian. Masing-masing bisa sama, bisa berbeda. Bisa diterima? Bisa. Oke, kita lanjut. Nah, silakan kalian sebelum masuk di sini, salah satu bentuk perbedaannya kalian nanti yaitu tentang gaya belajar kalian. Silahkan kalian mengerjakan, linknya tak kirim lewat WA aja, lewat Mas Hamdan, atau bisa di langsung ketik itu. Mas Hamdan nanti tolong di-share kepada teman-temannya ya. Nah, sudah saya share ke Mas Hamdan. Mas Hamdan minta tolong di-share ke grup teman Mas, ke grup baru di sini. Oke, silakan kalian kerjakan itu dulu. Saya kasih waktu 15, nah kelamaan, 5 menit aja. Itu cepet kok, cuma ada 10 soal, nanti untuk melihat gaya belajar kalian.
Kenapa kok saya juga ngasih gaya belajar kalian? Karena itu kalian sifatnya beda. Jadi nanti saat diberikan materi oleh ketua OSIS, biar ketua OSIS juga tidak seperti ini tadi, memukul rata terkait dengan potensi yang ada di kalian. Mungkin dijelaskannya perlu dengan gerakan, dengan gambar, atau dengan suara aja cukup gitu loh. Nah, silakan kalian kerjakan itu. Masa raiso? Bisa kan? Jangan lupa diisi nama, nomor, nama kelas dan diisi di bawahnya. Selanjutnya itu. Ya kan, dikerjakan. Yang OSIS sudah terpilih boleh juga ikut mengerjakan. Cuma ada 10 soal kok. Tinggal jawab ya dan tidak. Nanti kita banyakin untuk berkelompoknya. Tiga menit lagi. Intinya pokoknya jangan berpikir ya, maksudnya sesuaikan dengan kondisi kalian yang sebenarnya. Nah, cepet kan? Nanti ini Mas Hamdan sebagai pengurus inti, nanti hasilnya akan saya share. Jadi apa? Saat memberikan informasi nanti perlu dengan kegiatan disesuaikan dengan gaya belajarnya teman-teman di pengurus OSIS yang baru. Ada yang belum selesai angkat tangan? Sudah semua? Boleh sambil dikerjakan ya? Boleh. Boleh, kita tunggu masih 1 menit kok. 1 menit lagi. Ada yang belum selesai angkat tangan? Oke, semua sudah. Kita lanjut ya. Untuk hasilnya nanti akan saya share lewat Mas Hamdan untuk hasil spreadsheet-nya. Nanti akan saya share. Nah, mengenal gaya belajar, kalian bisa baca. Yang tadi itu ada keterangan V, ada K, ada A. Nah, itu V itu visual. Lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar, grafik, warna, atau tulisan. Ini biasanya senang membaca dan mencatat. Kemudian tertarik pada visual seperti diagram, mind map, video ilustrasi, atau slide presentasi. Saat memahami pelajaran cenderung membayangkan dalam pikirannya. Jadi kalian itu lebih cenderung misalkan visual itu dari lihat video, terus dari melihat saya secara langsung itu sama aja dengan visual. Tapi kalau bedanya dengan auditori, lebih cepat paham jika secara lisan, senang berdiskusi, mendengarkan penjelasan, atau mendengarkan suara guru. Nah, suara guru yang dimaksud bisa lewat rekaman, tapi kalau secara tatap muka itu menurut saya visual. Karena visual itu kan tidak harus saya berdiri di sini, tapi saya membuat video, itu berada di itu kalian simak, itu bisa, itu visual. Nah, dengar seperti lagu, cerita, percakapan, cenderung mengulang informasi dengan cara mengucapkannya. Nah, terus mohon maaf sebentar. Kinestetik, belajar lebih efektif dengan menyentuh, bergerak, atau melakukan langsung. Biasanya praktek eksperimen atau aktivitas fisik mudah bosan jika hanya duduk terlalu lama dan sering menggunakan gerakan tangan atau berbicara. Jadi di sini ada. Jadi misalkan lebih praktek langsung, misalkan belajar biologi, praktek menanam terkait dengan pertumbuhan benih tokolan itu. Tokolan ini apa ya namanya ya? Toge, kecambah. Nah, itu kalian mengamati di situ. Nah, itu sama aja dengan kinestetik. Nah, kita lanjut. Nah, kita masuk di kecerdasan majemuk. Kalian bisa baca. Ada 8 nanti kecerdasan majemuk. Yang pertama adalah
cerdas visual spasial, membaca menulis untuk kesenangan, pandai dan lain sebagainya, kalian bisa baca sendiri. Kemudian cerdas verbal linguistik, mudah mengingat informasi tertulis dan lisan, enjoy membaca buku, membaca menulis berdebat atau memberikan pidato persuasif, mampu menjelaskan dan lain sebagainya. Lanjutnya ada cerdas interpersonal, ada cerdas intrapersonal, dan cerdas kinestetik. Cerdas interpersonal ini berkomunikasi secara verbal dengan baik, terampil dalam berkomunikasi nonverbal, melihat situasi dari perspektif yang berbeda, menciptakan hubungan positif dengan orang lain. Kata kuncinya di sini. Ini antara pribadi dengan orang lain. Kalau di intra itu memiliki kesadaran tinggi yang sangat baik. Pahami dasar motivasi dan perasaannya sendiri. Jadi inter itu lebih ke hubungan dengan orang lain, sedangkan intra itu di dalam dirinya. Kemudian kinestetik, terampil menari dan olahraga. Lah, di sini nanti kan ada segbit 1, 2, 3, 4, 5. Nah, segbit 1 terkait dengan ketuhanan atau gampangannya rohis atau roh kris dan lain sebagainya. Lah, di sini nantilah poinnya yang akan kita tekankan. Nanti hasilnya di sini akan kita mengusulkan untuk membagi masuk di segbit-segbit yang ada di sekolah. Dan di sini ada cerdas naturalis. Apa itu artinya? Ini tertarik pada pelajaran seperti botani, biologi, zoologi, kategori dengan informasi lebih mudah. Terus ada logis matematis, keterampilan menyelesaikan masalah secara baik. Ini lebih cenderung, kalau logis matematis itu cenderung dengan data. Dengan data-data yang ada itu baru diolah. Sedangkan cerdas musikal ini terhadap musik, nada, ritme, senang menyanyi dan lain sebagainya. Tadi ada yang senang menyanyi, siapa tahu nanti hasilnya juga cerdas musikal. Itu kita lanjut. Nah, silakan kalian mengerjakan ini. Saya share ke Mas Hamdan lagi. Nanti setelah selesai kalian mengerjakan, silahkan kalian screenshot. Screenshot hasilnya, pilih yang dominan di mana. Jadi nanti ada prosentase besarannya berapa, kalian screenshot. Kalian screenshot nanti dikirimkan ke Mas Hamdan atau Mbak Dania, biar apa? Nanti dikirimkan ke saya. Itu silahkan kalian kerjakan itu. Kira-kira ada 30-an soal kalau nggak salah, 30 atau 25 gitu. Silahkan kalian kerjakan sesuai dengan keadaan kalian secara real. Nah, di sini. Nah, silahkan dikerjakan. Ada berapa soal, Mbak? Bisa diakses toh? Oh, 14. Nah, silahkan dikerjakan, berarti waktunya 5 menit aja cukup. Jangan terlalu maksudnya dipikir, tapi ini yang sesuai dengan kebiasaan kalian yang ada. Setelah selesai nanti tolong di screenshot, dikirim ke Mas Hamdan. Mas Hamdan nanti tolong dikirim ke Pak Agam ya. Dikasih nama kalau saat kalian mengirim ke Hamdan, kasih nama dan kelas. Jadi misalkan dikirim Dania kelas 11B, misalkan demikian. Nanti dikasih drive aja ya. Boleh. Tapi kan ada keterangan rename-nya itu. Nama kelas dan nama dan kelas, sorry. Nama dan kelas. Ya, boleh.
Atur aja. Tiga menit lagi. Nanti setelah ini kegiatan kalian, yaitu kalian berkelompok. Berkelompok, kalian rembukan dengan sesama yang mempunyai kecerdasan majemuk. Boleh di sini, tapi di dalam aja, ding. Biar nggak jalan kemana-mana, diatur berapa-berapanya. Nanti saya tidak akan membagi kelompok dengan 1, 2, 3, tapi sesuai dengan kecerdasan kalian masing-masing. Ada yang kesusahan? Dua menit lagi. Kurang banyak, Mas. Oh ya. Waktunya saya tambahkan sampai jam 4:30. Ini sekarang jam 4:20. Karena masih banyak yang belum selesai. Sembari kalian mengerjakan, saya bagikan kertas untuk kalian. Ya. Kurang berapa? Udah. Di ke belakang, Pak. Kurang 1. Oke. Di ke belakangin ya, Pak ya. Ini yang nggak bisa hadir berapa orang ya, Mas, Mbak? Dua.
Totalnya cuma 42 total semua. Ini yang hadir itu 40. 40 berarti kurang berapa? Berarti total semua 42 tok. Ada satu yang belum absen, Pak. Siapa? Natasha Ayu. Natasha Ayu. Sudahi? Nah ini Hamdan, Dania belum absen yo. Oh iya, berarti kurang saya dan Hamdan sudah, Dania belum. Makanya kan kayaknya kalau nggak salah 45. Masih ada yang belum absen. Rimbi tadi di sana ada kegiatan apa? Sudah selesai Mas? Sudah. Di screenshot? Sudah. Sudah? Dapatnya apa? Berapa sih? Intrapersonal 92%. Nah kamu screenshotnya ini ya? Iya, Pak. Jadi di screenshotnya nanti pas ada prosentasenya, besarannya. Kamu udah selesai belum? Belum. Belum. Sudah selesai belum? Dapatnya apa? Intrapersonal. Oke. Di screenshot ya pas ada gambarnya apa? Ada tulisan prosentasenya. Ada yang belum? Ada yang sudah? Oke, 1, 2. Masih 5 menit lagi ya? Sesuaikan dengan kondisi kalian yang sebenarnya. Dapat apa Mbak? Logika matematika. Nah. Kenapa Mas? Hah? Oh ya. Ya di screenshot. Ya beda HP beda kan? Di screenshot biar carane ngono. Jadi dua nggak apa-apa. Enggak apa-apa, yang penting ada ininya. Iya, iya, iya. Sampai enggak. Yang penting yang prosentasenya itu apa? Yang belum selesai angkat tangan. Masih banyak ya. Tiga menit lagi. Belum selesai Mbak? Diselesaikan. Sudah selesai belum? Belum. Halaman berapa? Terakhir atau halaman? Loh, belum selesai kamu? Oh ya. Oh iya. Kalian kan udah enggak toh? Itu emang dibikin 4 aja. Ya, 4 enggak apa-apa. Udah selesai Din. Dapat apa Din? Naturalistik. Nah. Udah selesai belum nih? Udah, Pak. Dapat apa? Dapat Hah? inter Inter atau intra?
Nah, silakan. Hai. Udah apa? Kenapa Mas? Screenshotnya cuma gini itu nggak kelihatan semua Pak. Jadi kalau saya tadi nyoba screenshot, Yang penting ada anu nih Mas, apa? Ada persentasenya itu loh. Ini kan terus dilebarkan toh. nah kalau mereka itu ngirimnya cuman kelihatannya dikit Pak. Nah ini kan ada 2. Iya, Nah screenshotnya panjang. panjang ya, maksudnya kalau ada 2 itu sampai yang bawah itu juga kelihatan. Ya sambil diingat-ingat tadi dapatnya apa. Nah nggak bisa digulirkan, itu di screenshot sampai itu. Nah bagi yang apa kenapa Mbak? Kenapa? Enggak, ini aja. Ini loh, yang penting itu kan ini kan 1. Nah, ini ada 2 misalkan dengan bawah itu kena semua gitu loh. Nggak apa-apa. Nah, kita ulangi lagi. Sambil kalian mengerjakan enggak apa-apa. Ada kecerdasan visual spasial, linguistik, interpersonal, intrakinestetik, naturalis, logis matematis, dan cerdas musikal. Nah, yang belum selesai siapa? Masih kurang banyak? Kurang 2. Oke. Sambil dikerjakan, bagi yang sudah selesai karena waktunya habis, kita langsung, kalian silahkan tulis, bagi yang sudah selesai, di kertas itu dikasih nama, kelas, ya, dan kecerdasan apa yang ada di dalam diri kalian sesuai dengan aplikasi Aku Pintar itu tadi. Jadi silahkan kalian tulis nama, kelas, sama kecerdasannya apa kalian. Kan ada tadi interpersonal, ada intrapersonal, ada linguistik, ada naturalis, ada apalah, sesuai dengan kondisi kalian sendiri. Ya, ada yang mau tanya? Sudah selesai menulisnya? Jangan lupa di screenshot terus dikirim ke Mas Hamdan atau Mas Bayu. Nah, yang belum selesai siapa angkat tangan? Yang belum selesai mengerjakan Aku Pintar. Sudah semua? Oke, kalau sudah semua, silahkan angkat tangan bagi yang mempunyai kecerdasan visual spasial. Ada tidak? Ada Pak. Oke, 1 Mas. Ya. 1, kamu apa? Mas dan Mbak, silakan ke depan dulu. Nanti kamu jadi 1 kelompok. Yuk ke depan yuk. Enggak apa-apa. Cerdas verbal linguistik, angkat tangan. Angkat tangan. Cerdas verbal linguistik. Ada tidak? Oke, kalau tidak, kita lanjut. Interpersonal, angkat tangan. Oke, baik. Interpersonal. Kalian silahkan dibagi 2 kelompok. Jadi interpersonal, perhatikan. Interpersonal yang sebelah kiri sini, 1, 2 sini, baris sini, itu jadi 1 kelompok. Yang sini dengan sini, silahkan nanti jadi 1 kelompok. Jadi tadi sudah ada 3 kelompok, interpersonal 1, interpersonal 2, dan apa tadi?
visual spasial. Nah, sekarang yang intrapersonal, angkat tangan. Kalian ada yang dapat 2, inter dan intra. Enggak, ini intra semua. Sama, nanti intra 2, intra 1. Silakan bagi 2 kelompok. Kemudian kinestetik, ada enggak? Kinestetik 1, 2. Kalian berdua nanti gabung dengan visual spasial. Ya. Terus kinestetik sudah. Naturalis, angkat tangan. Naturalis 1, 2, 3. Nanti kalian gabung juga dengan visual spasial, nggak apa-apa. Jadi untuk memperingkas saja. Terus cerdas logis matematik 1, 2, 3, 4. Nah, kalian jadi 1 kelompok. Yang logis matematis jadi 4 kelompok. 4 kelompok. 1 kelompok, sorry. Dan cerdas musikal, angkat tangan. Cerdas musikal berdua. Ya, berdua kamu masuk jadi 1 di logis matematik. Nah, silahkan sekarang kalian berkelompok sesuai yang saya bagi tadi. Kertasnya di bawah. Boleh sambil duduk di bawah, boleh di meja, senyamannya kalian. Yuk segera. Boleh senyaman kalian. Ya. Kalau saya dapatnya 2 gimana ya, Pak? Yang paling tinggi apa? Sama? Kamu gabung aja di logis matematika dulu, nggak apa-apa. Yang kenapa? Gabung sama yang mana, musikal? Musikal sama logis matematika. Ya. Oke, semua sudah bergabung. Intra sama inter jadi 2 ya. Mbak, ini kelompok apa? Ini kelompok apa? Intra. Ini apa? Intra. Boleh. Bagi 2 juga. Ya. Bisa di sini. Ini kan kosong nih, bisa digunakan. Bisa digunakan. Kalau mau lesehan juga boleh. Inter kan sudah ada tuh tadi. Interpersonal mana? Saya cek interpersonal. Tadi mana? Yo, interpersonal. Masa cuma 4 tadi, banyak loh. Banyak loh. Yaudah, kalian bikin 1 kelompok aja dulu. Inter siapa yang inter? Kelompok inter mana?
Kelompok interpersonal. Tadi pada ngacung tadi. Saya bagi yang pertama. Kenapa? Oke, Mas Bayu atau Mas Hamdan, tolong dicek inter-interannya Mas nanti ya. Bayu apa? Logismatik. Nah, naturalistik. Oke, naturalis. Intra sama naturalis. Boleh sama naturalis jadi itu nggak apa-apa. Kamu apa? Inter siapa? Tadi banyak loh. Yang pertama tadi ngacung inter mana? Jujur aja. Inter. Nggak usah baca. Sini apa? Intra. Sini apa? Kamu? Apa? Logika matematika. Sini apa? Mbak, kamu gabung sama linguistik kinestik nggak apa-apa? Jadi satu. Nah, tugas kalian saat ini, kalian itu nanti akan bekerja atau menjadi tim di dalam sekbid. Ada sekbid 1, 2, 3, 4, 5. Dan itu saat tes sudah ditanya. Dengan kondisi kalian itu mempunyai potensi, dari kalian mempunyai itu, silahkan kalian berembuk dengan teman satu kelompok. Berembuk dengan teman satu kelompok, kenapa Mbak? Dengan teman satu kelompok untuk mendiskusikannya, masuk di sekbid berapa menurut kalian, dari kemampuan atau kecerdasan kalian masing-masing. Silakan dirembuk. Dan tadi ada yang tak gabungkan toh, ada yang kecerdasan matematika gabung dengan apa, inter dengan apa tadi internya, intra jadi satu. Nah, silahkan kalian berdiskusi di dalam satu kelompok. Aku cocoknya di mana? Kalian diskusi terus. Jadi enggak, kamu cocoknya di sini dan lain sebagainya. Silahkan, karena ini juga untuk menghidupkan tim kalian, organisasi kalian. Jadi saya pengen tahu sejauh mana kalian menangkap dengan kecerdasan kalian, kalian menentukan rencananya itu di mana. Tapi nanti tetap hasilnya akan diserahkan kepada pengurus inti, yaitu ketua sekretaris bendara yang digawangi oleh Mas Hamdan. Itu yang menentukan terkait dengan sekbid-sekbid yang ada di kabinetnya. Jadi kita memberi usulan kepada Mas Hamdan, atas nama ini masuk di sekbid berapa. Jadi demikian. Jadi silahkan, tadi keputusan tetap di Mas Hamdan dan kabinetnya. Itu silahkan kita mulai, saya beri waktu 10 menit. Jadi jam 5 kurang 10 sudah selesai. Nanti perwakilan kita ambil secara acak. Nanti kalian menyampaikan idenya kalian di depan dari kondisinya, kalian dapat kecerdasan apa, kalian pengennya di sekbid berapa. Intinya demikian. Yuk, silakan kerjakan. Waktunya 10 menit. Ini jam 5 kurang 20. Jadi jam 5 kurang 10 kita akhiri untuk diskusinya. Silakan. Ayo rembukan. Boleh kalian kalau bingung cari di Google sekbid 1, 2, 3, 4, 5 itu bagian apa. Boleh sekalian cari bebas, sepemahaman kalian saja. Mas Hamdan selaku ketua tolong sambil dicek teman-temannya untuk berdiskusi. Masih jalan kok Mbak? Oke, biar jalan terus saja. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kalau foto-fotonya tadi sudah. Pas kelompok gini minta difoto gitu.
Nah, per kelompok boleh dijebret-jebret gitu. Kan pas ada saya gitu kan. Yo. Nah, ayo, ini apa? Natural. Boleh. Jadi nanti kan usulan itu nanti digodok lagi oleh pembina sama siapa? Ketua untuk menyusun kabinet. Jadi tetap kalian nanti mengusulkannya kepada saya gitu loh. Tapi usulannya bukan dari kalian, tapi dari Hamdan. Hamdan di mana tuh? Di sana. Iya. Bebas. Setahu kalian aja. Misalkan, siapa kamu? Dinda. Dinda ya, naturalis ya. Naturalis. Apa? Menurut Dinda lebih cocok di Sekbid 1, Sekbid kerohanian apa namanya Islam gitu. Enggak apa-apa. Terus nanti ada Sekbid untuk paskib apa itu kan juga sama. Bebas, yang jelas monggo. Ya. Hai. Iya, per orang milih Sekbid tapi dirembuk di dalam satu kelompok. Oh, jadi misalkan kamu siapa namanya? Meta. Meta. Kamu apa? Intrapersonal. Nah, intrapersonal. Oh, kira-kiranya Mbak Meta, menurut Mbak Meta itu lebih cenderung ke Sekbid 3 tentang kewirausahaan, misalkan demikian. Nah, menurut kalian gimana? Cocok atau tidak? Nah, maksudnya, ora, cocoknya bukan di kewirausahaan, tapi lebih ke organisasi, misalkan demikian. Ada 5 toh? Nah, silakan dicari. Itulah tugasnya dari pengurus OSIS, mencari sekbidnya itu. Jadi silahkan, gimana Pak? Bingungnya? Gini, kamu kan intrapersonal. Misalkan namamu siapa? Tasya. Tasya, menurut Tasya intrapersonal dia cocoknya masuk di Sekbid 2 terkait dengan kepemimpinan. Nah, kepemimpinan nanti tugasnya apa aja sih, gitu kan? Kalian boleh searching di Google. Tapi kalau tidak cocok dengan, menurut kalian tidak cocok, kalian sampaikan. Jadi, oh enggak di kepemimpinan, kamu cocoknya di kewirausahaan, misalnya demikian. Jadi ada diskusinya di situlah. Kamu nanti mantepnya apa, ditulis di situ. Intinya demikian. Pak, berarti ini setiap siswa menulis di kertas tentang mereka mau jadi divisi apa? Berdasarkan kecerdasan majemuknya. Jadi kita hargai, kita tidak, biar dia berkembang sesuai dengan kecerdasannya. Nah, dengan kecerdasannya itu nanti kita bisa arahkan menjadi sekbid-sekbid. Nah, itu nanti tugasmu, kamu nanti sing mengelompokkan. Bukan di kelompok ini. Nanti kan sudah ini kan dikumpulkan kepada kamu, kepada saya, semua jebret-jebret sama hasil-hasil yang tadi. Nah, itu kamu olah. Kamu ada dasar untuk mengolah di kabinetmu besok itu. Yo, ini siapa mau jenenge Tasya. Ini di Sekbid 1 misalkan. Oh, Dinda di Sekbid 4. Oh, Dania di Sekbid berapa misalkan demikian. Jadi ada data yang kita bisa pegangi konkret real gitu. Nah, ini kecerdasan majemuk itu kan kita mengungkap dari sisi dalamnya, Mas. Nah, mungkin tidak kita sadari. Nah, dari situlah nanti kita bisa membantu gitu. Kan nanti berhubungan lagi tidak cuma organisasi tapi dengan karirnya ke depan. Gitu. Sudah dong or belum? Boleh. Aku mau jadi terus kayak aku mau
aku merasa cocok untuk berkontak apa ya, kalau ini kan pasti isi dari kalian itu dari apa. Gimana Mbak? Pak, ini kan kita belum ada catatan divisinya. Tidak apa-apa, yang penting kan Sekbid 1, 2, 3, 4 mereka suruh buka Google. Jadi sekalian biar untuk pemahaman mereka terkait dengan Sekbid yang ada di sekolah. Tinggal nanti tetap keputusan itu nanti secara sah itu dari Hamdan, konsultasi dengan pembina, Wakasek Kesiswaan, dan kepala sekolah. Itu nanti keputusannya. Nah ini kan kita mengungkap aja dulu alasannya. Dania, kamu nih jelasnya coba pakai mic. Nah, ulang ya penjelasannya. Ini kalian tadi kan saya minta tolong buat ngisi di sini. Kan udah, ini kecerdasannya udah. Terus alasan kalian mau jadi apa? Divisinya bisa cek di divisi atau sekbidnya cek di Google. Tapi nanti terus ya kayak kan bilang sekbid 1 isinya contoh apa ya? K3. Terus alasannya apa? Terus yang kalian mau tonjolkan dari kalian buat sekbid itu apa? Udah gitu aja. Paham? Oke, terima kasih. Lanjut. Oke, aku jelasin ya. Iya, Mak. Nanti divisinya isinya apa? Jadi terserah mereka. Jadi kita nggak langsung kayak divisinya mau apa gitu loh. Ya sesuai kepercayaan mereka, nanti tinggal kita saring. Nah, Ya, jadi jadi apa yang mau ditanyakan? intinya adalah semua Divisinya kan bisa tetap kalian itu di versi sekarang, kalian itu mau kemana dengan setelah mengenal kecerdasan kalian. Tapi nanti penentunya tetap adalah dari Mas Hamdan, pembina OSIS, kesiswaan, dan kepala sekolah yang membagi dari sekbid. Tapi kan setidaknya kalian sudah mengusulkan sesuai dengan kecerdasan kalian masing-masing gitu. Ya, dilanjut Mbak Dania boleh. Oh iya, Pak, Minta terima tolong kasih, dibantu. Pak. Ini kalian tulis dulu kalian mau ke divisi apa, alasannya apa, terus sekiranya ada kelebihan yang kalian tonjolkan buat divisi itu yang sejalur apa. Contoh, namaku Dania dari kelas 11B. Tadi kecerdasanku inter, terus aku mau divisi hubungan masyarakat. Alasan aku pilih divisi itu karena aku lebih bisa bersosialisasi dengan orang sekitar. Itu contoh aja. Kalau kamu mau masuk A3 atau yang lain boleh. Paham ya? Oke. Ini udah. Oke, waktu kurang 3 menit. Jadi gini, ini pokoknya kalian isi dulu kalian mau ke sekbid apa. Nah, habis itu kalian tulis alasan kalian masuk di sekbid itu apa. Yang sejalur ya. Contoh aku kan mau hubungan masyarakat. Nah, alasanku itu aku lebih bisa bersosialisasi dengan orang daripada aku harus berdiam diri. Itu contoh. Pokoknya divisinya terserah kalian, ambil dari Google atau isi pikiran itu boleh. Langsung aja alasannya apa. Makasih. Makasih Dan. Ya, oke, kurang 2 menit lagi. Nanti saya minta 1 orang untuk menyampaikan hasilnya.
Satu menit lagi. Oke. 30 detik. Nah, waktu habis. Nanti boleh dilanjutkan setelah ini. Yang sudah selesai tolong angkat tangan. Yang sudah selesai menulis angkat tangan. Tidak apa-apa, jujur aja. Nah, siapa yang berkenan untuk maju? Oh, Mbak mau maju? Ya, Mbak. Sini, Mbak. Tidak apa-apa. Mbak siapa namanya? Asna. Oke, Mbak Asna silakan ya, Mbak. Maju ke depan sini, Mbak. Oke. Beri aplaus untuk Mbak Asna. Ya, sini, Mbak. Nah, kita ambil sampel satu ya. Ambil sampel satu. Ini Mbak bisa dipakai mic-nya biar jelas. Nah, silakan kamu jelaskan kamu siapa, kelas apa, terus masuk di segbit berapa dan alasannya apa. Perkenalkan, nama saya Asna dari kelas 11C. Saya ingin masuk Kan sudah dicatat toh, Mbak? Iya, Bisa Pak. dibaca. Saya ingin masuk K3. K3. Karena Apa aja itu K3? K3 kewirausahaan, kreativitas, sama keterampilan. Keterampilan. Alasannya apa? Alasannya karena saya pinter promosi, Pak. Pinter promosi. Kecerdasannya apa? Kinestik intrapersonal. Kinestik dan intrapersonal. Oh, jadi ada hubungannya dengan orang yang lain juga ya. Jadi di kinestik terampil menari olahraga, membuat sesuatu dengan tangannya, koordinasi fisik. Oke. Terima kasih Mbak siapa? Asna. Asna. Beri tepuk tangan untuk Mbak Asna. Nah, silakan yang belum selesai nanti dilanjutkan. Kita lanjutkan dulu. Sambil diperhatikan. Nih, mengenal potensi karir di masa depan. Setelah tadi kalian mencari kecerdasan majmuk, terus kemudian kalian mengerjakan berembuk dengan teman kalian satu kelompok. Akhirnya ketemu dengan sampel Mbak Asna, yaitu pengen di K3. Ada satu hal lagi di mana kita harus juga mengenali potensi karir kita di masa depan. Ini dengan tekniknya adalah riasek. Riaseknya adalah realistik, investigatif, artistik, sosial, enterprising, konvensional. Nah, di sini ada contoh-contohnya. Misalkan realistik, itu mekanik, tukang listrik, teknisi, polisi, petani. Dengan jawaban atau keterangannya yaitu individu yang suka bekerja dengan benda, mesin, atau kegiatan fisik, seringkali tertarik pada pekerjaan yang melibatkan di sini. Investigatif, ini analisis intelektual. Ini ilmuwan, dokter, analisis data, insinyur, peneliti, psikolog. Artistik, kreatif, dan imajinatif. Ini contohnya seniman, penulis, aktor, dan lain sebagainya. Untuk sosial, ini ada peduli, komunikatif. Contoh, guru, konselor, perawat, psikolog, pekerja sosial. Enterprising, konvensional. Nah, disinilah nanti riasek itu ada hubungannya dengan kalian saat di sekbid. Yang pengen kami sebagai Bapak Ibu guru atau pembina kalian nanti masuk di sekbid, kalian juga mengolah keterampilan atau potensi karir kalian di masa depan ini. Jadi apa? Nanti saat kalian bekerja di pengurus OSIS, maka
nanti kalian akan juga mengembangkan di sininya. Pak, saya bisa realistis dan artistik. Boleh, tidak harus satu. Misalkan R dan A, tapi lebih dominan yang mana? Nah, disinilah nanti kalian juga melihat di profesi kalian di masa depan. Di SMA, setelah lulus SMA itu diusahakan kalau bisa kuliah, ataupun kalau kerja, kalian itu sudah ada dasarnya, yaitu di sini. Dengan kecerdasan kalian tadi, dengan potensi karir di masa depan. Nah, di sini yang bisa menentukan adalah kalian sendiri. Dengan cara apa? Kalian melihat, benar tidak? Kalian punya enggak di realistik, investigatif, artistik, dan lain sebagainya. Nah, silahkan, ini link terakhir untuk kalian. Kalian kerjakan ini. Ini ada hubungannya dengan apa namanya? Kegiatan yang itu tadi, yang kita lakukan. Ini menjadi PR kok, tenang aja, boleh nanti jadi PR. Hamdan. Jadi saya kirim ke Mas Hamdan untuk linknya. Nah, ini silahkan untuk kecerdasan majemuk. Ini, form ini, kalian boleh kerjakan nanti di rumah, maksimal dikumpulkan jam 23.59. Jadi kalau mau ini langsung dikerjakan juga tidak apa-apa, atau nanti setelah pulang sekolah juga kita perbolehkan. Karena sesuai aturan yang sudah dilakukan di sekolah, bahwa jam 5 kita harus mengkosongkan sekolah. Tidak ada kegiatan selanjutnya, kecuali memang ada pendampingnya. Itu, kalau masih mau lanjut juga tidak apa-apa. Nah, sampai sini ada pertanyaan atau ada hal yang mau disampaikan? Jika tidak, saya minta salah satu dari kalian untuk ke depan. Yang berkenan siapa? Oke, saya tunjuk kalau gitu. Saya tunjuk ya. Bayu silahkan ke depan yuk. Ya, Mas Bayu, sebelum kita tutup, aku pengen mendengar kamu di tengah sini, apa sih yang kamu dapatkan dari kegiatan ini, Mas? Yang saya dapat dari kegiatan ini, yang pertama saya dapat mengetahui mana atau bagian mana dari bakat atau minat saya, dan saya juga dapat mengetahui beberapa orang yang satu minat atau satu bakat dengan saya. Itu saja. Terima kasih. Itu saja. Oke, berikan tepuk tangan untuk Mas Bayu. Jadi hasil pertemuan kita pada sore hari ini itu, mohon maaf, ada telepon. Itu siapa yang dapat telepon? Loh, ada telepon? Dari luar. Oke. Nah, kesimpulan kita pertemuan pada sore hari ini adalah kita sebagai manusia mempunyai potensi-potensi yang ada. Dan selain kita sebagai manusia, potensi antara satu dan yang lainnya itu bisa sama dan bisa tidak. Akan tetapi dari kesemua potensi atau bakat minat itu, kita bisa untuk berkolaborasi untuk membangun sebuah organisasi yang ada di sekolah. Ataupun nanti saat kalian setelah selesai dari sekolah ini, lulus, kalian bisa mengembangkan karir kalian sesuai dengan minat, bakat, potensi yang ada di diri kalian. Nah, sebelum saya tutup untuk pertemuan ini, nanti silahkan tugas untuk dikerjakan yang saya sudah share.
dan kemudian untuk hasilnya, untuk penjaringannya itu nanti tetap keputusan ada di Ketua OSIS masa bakti 2025-2026 bersama pembina, bersama Wakasek Kesiswaan, dan terakhir adalah disetujui kepala sekolah. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang mau disampaikan? Oke, kalau tidak, mari pertemuan pada sore hari ini kita tutup. Kita jumpa lagi mungkin minggu depan. Minggu depan kita jumpa lagi terkait dengan kita mengolah emosi kita. Oke, kalau tidak ada yang sudah disampaikan, mari kita tutup dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Atau mungkin ada yang mau memimpin. Mas, kamu Mas, pimpin doa Mas, sini Mas. Nah, biar sekalian belajar. Yo, si Mas, ambil mic-nya. Yo, ngomong Mas. Mari kita tutup kegiatan pada sore hari ini dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa tidak pernah selesai. Oke, terima kasih dan tepuk tangan semua. Oh, yang telepon aku toh. Yang ditelepon aku jebule. Boleh ya. Hah? Boleh di stop. Thank you.